Almira Saputri dengan NPM 22111000230. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pengenalan Teori dan Prinsip Dasar Manusia, Perkembangan dan Aspek-aspeknya. Karakteristik perkembangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, perkembangan sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan multidimensional. Yang ketiga, perkembangan multiarah. Yang keempat, perkembangan plastisin. Dan yang kelima, perkembangan kontekstual. Dasar dari aspek-aspek tersebut, yaitu satu, ada perkembangan itu sepanjang hayat. Perkembangan manusia adalah proses yang terjadi pada individu sejak dalam sampai dengan individu tersebut meninggal dunia. Tidak hanya rentang usia yang mendominasi perkembangan, walaupun demikian, model ini hanya membahas tentang periode perkembangan yang relevan dengan dunia pendidikan, yaitu sejak anak lahir atau sedini sampai dengan remaja. Yang kedua, ada perkembangan itu multidimensional. Perkembangan bukan semata-mata terkait dengan kondisi fisik saja, atau dengan perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif saja. Perkembangan meliputi berbagai aspek multidimensi yang saling berkaitan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Santrox 2012, perkembangan dari dimensi biologis, kognitif, dan sosioemosional. Di setiap dimensi ada komponen-komponen yang lebih kecil. Misalnya, dalam dimensi kognitif ada perkembangan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan memproses informasi, dan sebagainya. Ketiga, perkembangan itu multiarah. Sepanjang hidup seseorang sebagai dimensi atau komponen perkembangan yang ada berkembang dan meningkat. Tetapi juga ada yang memudar dan kemudian hilang semakin tua. Orang biasanya berpengalaman dari masa mudanya. Ini artinya kemampuan berpikir meningkat sering dengan bertambahnya usia. Walaupun demikian, kemampuan untuk belajar hal-hal yang baru, misalnya mempelajari bahasa asing, akan sulit dilakukan ketika seorang sudah tua dibandingkan dengan anak-anak yang masih muda bahkan usia dini. Yang keempat, ada perkembangan itu seperti plastisin. Plastisin atau lilin, mainannya memiliki bentuk yang sangat lentur dan mudah dibentuk. Begitu juga dengan dimensi dan komponen perkembangannya. Mereka dapat dibentuk dan diubah bentuknya. Dengan kata lain, perkembangan terjadi karena adanya aspek-aspek di dalam diri manusia yang dapat diubah. Sebagai contoh, orang yang kerap berpikir bahwa semakin tua semakin sulit seorang belajar. Walaupun demikian, penelitian bahwa dengan menggunakan strategi yang tepat, orang lanjut usia masih dapat mempelajari hal-hal baru. Yang kelima, perkembangan itu kontekstual. Seluruh perkembangan yang terjadi dalam diri setiap manusia terjadi di dalam konteks atau kondisi. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah keluarga, sekolah, teman, bermain lingkungan, agama, misalnya kelompok pengajian, organisasi gereja, dan sebagainya. Tempat tinggal dan negara, sebagainya. Kondisi tertentu dalam satu konteks dapat dipengaruhi perkembangan manusia. Misalnya, wafatnya salah satu orang tua dari anak usia dini memaksakan anak tersebut mempelajari konsep kematian, sesuatu yang mungkin tidak dipelajari anak-anak lainnya. Kejadian tersebut serta tumbuh dengan orang tua tunggal memungkinkan akan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya, ada prinsip dasar perkembangan. Yang pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Yang kedua, proses yang teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Yang ketiga, orang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Yang pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Bertambahnya umur menyebabkan adanya perubahan-perubahan fisik genetik pada anak TK sehingga kurikulum TK memang tidak dirancang untuk mempelajari sesuatu yang abstrak. Misalnya, fisika atau kimia organik. Faktor turunan, hereditas, dan genetik ini berinteraksi dengan lingkungan atau perhatikan karakteristik perkembangan yang menyatakan bahwa perkembangan itu kontekstual, sehingga kematangan dan capaian perkembangan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan hidup seseorang. Yang kedua, proses yang teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Sesuai dengan definisinya, perkembangan terjadi secara sistematis, bukan kebetulan dan juga bukan pula sementara saja. Perkembangan adalah proses yang secara berangsur-angsur
dan ada polanya. Sebagai contoh, anak balita di bawah umur 3 tahun bergumam dan mengeluarkan bunyi-bunyi sebelum benar atau benar berbicara, merangkak sebelum berjalan, dan belajar mengerti konsep konkret seperti hewan, rumah, dan sebagainya. Sebelum mengenal konsep yang abstrak, misalnya demokrasi atau konsep energi. Yang ketiga, orang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Meskipun secara umum, pola perkembangan dapat diprediksi atau ditebak berdasarkan usia seseorang. Kecepatan seseorang untuk mencapai tahap perkembangan tertentu tidak selalu sama. Ada anak-anak yang dapat berbicara lebih dini daripada anak lainnya, dan ada anak-anak yang mengalami perkembangan fisik yang lebih cepat daripada teman-teman yang lainnya. Mungkin sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.